Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Istiqomah Amalia yang eh, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pengisian Sispena di standar 6, yaitu standar pengelolaan. Di mana standar 6 itu ada 3 poin. Yang pertama itu di 6.1 merupakan perencanaan satuan. Jadi di sini ada di 6.1 ini juga ada 3 poin. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Biasanya ini ada di pajangan atau ada di kurikulum. Nah, kebetulan yang saya upload itu adalah yang ada di kurikulum. Jadi ada visi misi, kemudian ada tujuan RA. Dan jangan lupa diberi pengesahan. Kemudian di apa namanya? Di nomor 2 ini rencana kegiatan satuan dalam 1 tahun itu merupakan RKT. RKT itu yang kita buat selama 1 tahun, yang intinya itu nanti ada di sini juga. Jadi RKT itu ini loh, bentar ya. RKT itu yang covernya, covernya ini rencana kerja tahunan, kemudian tahun pelajaran berapa. Kemudian daftar isinya itu apa saja, yaitu ada pendahuluan, ada kondisi sekolahnya, kemudian ada rencana program, nah kemudian ada RAPB, TK atau PAUD atau KB atau RA, ya. Jadi di sini di RKT itu semuanya diupload sampai selesai. Kemudian titik beratnya itu nanti di sini. Bukan titik berat ya, tetapi yang utama di halaman berapa tadi ya? Di sini nanti di penyusunan keuangan. Di penyusunan keuangan itu sangat penting. Nah, di RAPBS kalau kita itu, kalau di RA itu ya. Nah, di RAPBS itu sudah jelas pemasukannya itu dari mana saja. Kemudian pengeluarannya apa saja bisa disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Tetapi nanti itu yang utama itu ini loh, ada kalau memang ada PMT itu ya dimasukkan ke sini. Kemudian ada rapat wali murid, ada ini pelatihan untuk kepala dan guru. Nah, kenapa itu yang paling penting? Karena nanti di standar lainnya, ketika eh, itu nanti yang kita visitasi ada pertanyaan yang dibutuhkan itu adalah RAPBS ini, ya, adalah RAPBS. Pembuktiannya itu dengan RAPBS, yaitu di pelatihan KS dan guru ini. Jadi kita itu kan kadang sering mengikuti pelatihan online maupun eh, apa namanya, maupun di IGRA atau di Himpaudi gitu ya. Kita kan bayar, tetapi kadang kita itu lupa tidak dimasukkan di sini. Nah, karena pada apa namanya, pada akreditasi itu sangat dibutuhkan sertifikat itu dan dibuktikan dengan RAPBS. Nah, maka itu jangan lupa di sini dicantumkan kalau kita itu eh, ada apa namanya? Ada rencana keuangan untuk pelatihan, ya. Jadi yang nomor 2 tadi, di nomor 2 ini adalah rencana kegiatan satuan itu adalah RKT, ya. Kemudian kalender pendidikan. Nah, kalender pendidikan itu yang seperti ini. Nah, disesuaikan dengan lembaga masing-masing. Jadi kapan kita matsama, kapan kita libur, kemudian biasanya kan kalau di sekolah itu ada imtihan, liburnya itu kan berbeda-beda. Nah,
itu kita masukkan di sini disesuaikan dengan lembaga masing-masing ya. Ini 1 tahun. Rencananya itu 1 tahun. Oke, kita lanjutkan di 6.2. Nah, di 6.2 itu adalah pengorganisasian. Struktur organisasi itu kan biasanya kita buat terus dipajang. Itu difoto kan bisa. Atau kita buat banner sendiri atau kita membuat dari Word bisa. Ya, yang penting itu kita menunjukkan bagaimana struktur organisasi kita. Nah, kalau di mana? Kalau di sekolah kita itu tidak perlu muluk-muluk ya. Intinya ada kepala RA, kemudian ada yayasan, dan ada ketua paguyuban atau komite, kemudian guru A, guru B. Nah, eh, kalau memang ada bendahara, ya tulis bendahara. Kalau tidak, kalau apa namanya, kalau sekretaris itu kan eh, kalau di sekolah-sekolah besar memang ada wakil kepala, ada sekretaris, ada apa. Nah, itu silahkan dituliskan. Tetapi kalau di sekolah eh, di sekolah kita itu tidak ada, ya tidak usah ditulis. Yang penting itu kita apa adanya, ya, apa adanya saja. Kalau memang hanya ada kepala, kemudian ada guru, nah cukup yang sederhana seperti ini, ya. Kemudian deskripsi tugas pokok. Nah, tugas pokoknya itu kalau kita itu tadi ada yayasan, berarti dituliskan tugasnya apa yayasan tersebut. Kemudian jika ada kepala, silakan dituliskan kepalanya tugasnya apa, guru tupoksinya apa, kemudian eh, ini ketua paguyuban tadi, ketua komite tadi apa, nah baru disahkan. Untuk tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan ini tergantung sama lembaganya masing-masing ya. Jadi tata tertib guru dan pegawai, eh, jadi waktu belajarnya kapan, kemudian kewajibannya guru apa, misalnya seragam-seragamnya, kemudian larangannya. Nah, ini apa namanya bisa dibuat seperti ini atau yang sederhana bisa, misalkan hanya apa namanya nanti jam eh, jam datangnya jam sekian sampai pulangnya jam sekian, kemudian harus hadir. Misalkan hanya sampai nomor 11 ini saja tidak masalah. Yang penting itu eh, tata tertib itu jelas gitu loh. Dan memang disosialisasikan kepada gurunya ya. Nah, sudah selesai di 6.1, 6.2. Kemudian sekarang di 6.3. 6.3 itu adalah pelaksanaan yang isinya adalah ketersediaan dokumen SOP. Jadi di SOP itu ada SOP penerimaan siswa, SOP pembelajaran, SOP pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, SOP pembiayaan, SOP pelibatan orang tua. Nah, itu semuanya kalau memang ada, silahkan diupload. Kalau memang tidak punya, sebenarnya kita itu eh, banyak lembaga yang tidak punya ya, tetapi melaksanakan. Karena kita sudah melaksanakan, ya seharusnya kita punya. Dan di sini sudah ada contoh-contohnya dan bisa dibuat yang sesederhana mungkin, ya, yang sederhana mungkin, yang memang kita laksanakan sehari-harinya, gitu, ya. Jadi contohnya ini adalah SOP-nya, SOP keterlibatan orang tua. Jadi misalkan ini keluarga berperan serta menghadiri pertemuan, orang tua aktif, orang tua berperan menjadi narasumber. Nah, jadi ini ada loh, apa namanya, di visitasi itu ada penilaian orang tua menjadi narasumber. Nah, itu memang
memang ada seharusnya, ya, memang ada seharusnya. Nah, narasumber itu bisa jadi apa? Misalkan, oh, orang tuanya Mariam itu bisa masak. Monggo kita undang untuk acara cooking class kayak gitu. Atau orang tuanya ini apa namanya, ahli atau pengusaha kerupuk. Bagaimana kalau kita kunjungan kayak gitu. Jadi orang tuanya ini yang memberikan apa namanya, materi kayak gitu loh. Jadi itu adalah keterlibatan orang tua menjadi narasumber. Itu penting. Jadi kalau memang belum pernah, yuk silakan diadakan ya. Kemudian disahkan. Nah, jadi di standar 6 SOP ini sudah ada contoh semuanya. Nanti silakan dilihat di deskripsi video ini. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Yuk semangat ngisi sis pena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.